Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sedang berbicara tentang suara sumbang pemberantasan korupsi di tengah rame-ramenya napi korupsi bebas bersyarat. Dan untuk melengkapi dialog kita malam hari ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Saud Situmorang, Komisioner KPK 2015-2019. Selamat malam Bang. Halo, selamat malam. Baik. Selamat malam, Bung Margarito. Yo, selamat malam, Pak Saud. Tadi kita sudah diskusi banyak dengan Bang Margarito. Sebetulnya tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan ini. Tidak perlu ada yang diramaikan karena sistemnya memang mendukung hal itu. Tapi pandangan Anda seperti apa Bang Saud? Iya, memang itu ya. Jadi kalau lihat reformasi, saya ingat persis ya bagaimana transnational crime. Karena waktu itu saya di Bindo nangani transnational crime. Iya. Waktu itu kan khusus korupsi itu transnational crime, money laundering, illegal immigrant, terorisme dan seterusnya. Itu waktu itu 2001 kan sudah mulai dan 99 sudah mulai undang-undang yang habis reformasi, kita bicara penegakan hukum dan seterusnya. Tapi kemudian ketika itu dirubah bahwa dengan asumsi kalau korupsi itu dia harus membuka kasus lebih besar, artinya dia membawa kemanfaatan lebih besar untuk kemudian dia bisa diberi remisi. Nyatanya kan itu di judicial review sehingga kemudian syarat-syarat itu tidak jadi. Itu sebabnya katakan saja judicial review itu tidak ada pun kita masih bertanya itu sebenarnya apakah semua syarat-syarat itu dipenuhi pasal 34 itu bahwa dia harus membuka dan seterusnya. Sehingga kemudian apalagi itu dicabut ya sudah makin amburadul dan ya ini serangan balik terhadap pemberantasan korupsi sebenarnya judicial review itu. Baik, tapi kalau tadi disampaikan oleh Bang Margarito juga sebetulnya memang secara sistem memang gitu kan adalah hak bagi setiap orang begitu kan, dan itu sudah diatur dalam undang-undangnya begitu. Bagaimana kita bisa menilai itu sebagai serangan balik? Iya, karena memang dalam sebelumnya itu kan dibedakan bahwa kita harus sepakat dulu ini korupsi ini kan extraordinary crime. Ya, yang menyangkut dua akreditasi negara lah umumnya, kayak money laundering, terlebih korupsi ya gitu kan, extraordinary crime. Kemudian muncullah ketika itu diskusi, kalaupun dia ingin, bukan berarti tidak boleh, orang udah menyesal membuka pintunya. Di dalam penuntutan saja kita di KPK itu ya, karena periode sebelumnya kan zaman saya di sana itu pimpinan itu penyidik dan penuntut. Itu kita sudah mulai membuka itu namanya pintu-pintu yang membuka kalau orang itu sudah taubat, terus kemudian perilakunya baik, yang seharusnya pasal maksimumnya 20 tahun itu kita kadang kasih 12, padahal jaksanya kadang-kadang juga debat, ini kok kamu bikin 13, saya maunya 15, nggak bisa Pak Saud, dia kan sudah membuka, bla 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 bla. Jadi sebenarnya di penuntutan juga sebenarnya itu sudah justifikasi pembenaran atau filosofi pembinaan itu sudah jalan sebenarnya bagi orang yang sudah terbuka dan kemudian membuka kasus yang lebih besar sehingga membawa manfaat buat negara gitu. Tapi kemudian ketika kemudian undang-undang itu peraturan pemerintah itu tahun 99 itu di judicial review sehingga kemudian tidak ada lagi istilah extraordinary crime, semuanya ya sama dengan kejahatan-kejahatan lain, which is itu juga saya lihat dalam putusan MA itu menjelaskan di situ bahwa salah satunya bahwa manusia jangan dibeda-bedain gitu. Loh, kalau begitu nggak ada pembedaan dong. Extraordinary crime dengan maling ayam sama dong kalau gitu. Baik. Saya ingin kembali minta tanggapan dari Bang Margarito. Tadi saya juga sudah menanyakan itu ya. Jadi harus ada pembeda, tapi kalau kayak gini nggak bisa dibedain. Oke, itu masalahnya gitu kan. Kalau kita mengatakan satu, kita sepakat mengatakan satu ini sebagai sesuatu yang extraordinary begitu ya. Lalu kita memperlakukan sama dengan yang biasa saja. Tentu saja tidak ada faedahnya. Masalahnya sekarang kita terikat pada sistem. Itu masalahnya. Dan kita dapati seperti itu. Anda mengatakan ini juga Anda mau mengistimewakan satu. Istimewa dalam hal apanya? Oke. Begitu ya. Atau sistemnya juga tidak membuat itu istimewa menurut Anda gitu. Begini, kan kita mau bilang korupsi ini merupakan sesuatu yang luar biasa, fatal efeknya bla 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 bla. Oke. Di situ doangkah kita mau label itu ataukah ada konsekuensi turunnya? Misalnya konsekuensi, karena ini extraordinary crime maka perlakuannya harus extraordinary juga. Misalnya kalau itu terjadi, so what? Just fine. Tidak ada masalah loh soal itu. Masalahnya sekarang ini sistem mengatur ini. Sudah kita bikin bedakan, sudah dibedain, ternyata masuk di dalam sistem di peradilan yang memang oleh sistem hukum kita memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk review itu. Dia menyatakan begitu, so Anda mau bilang apa?
Baik. Tapi kalau kita bicara sebagai orang yang punya akal waras, Anda ini sudah bikin korupsi ini sebagai sesuatu yang brengsek. Iya. Anda ini merusak macam-macam ini. Loh kok perlakuannya begini? Iya, ada ketidakkonsistenan Ada di kalau situ gitu ya. tidak konsisten di situ gitu ya. Masalahnya sistem menyatakan itu. Itu poin kita. Iya, Bang Saud. Jadi artinya bahwa kita bicara tentang extraordinary itu baru sebatas label kalau kayak gitu tadi disampaikan Bang Margarito. Korupsi doang yang kita bilang lebar, tapi perlakuan selebihnya Ya, no. Iya. Saya biasanya sama Bung Margarito ini selalu debat. Hari ini kok jadi sama kami? Enggak. Gimana? Jadi, maksudnya begini, bahwa memang sebenarnya sistemnya yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian ya malah kita akan disalahkan kalau kita tidak Mematuhi itu. yang berlangsung sekarang ini gitu. Ya. Ya itulah dia gitu. Baik. Oleh sebab itu, walaupun saya masih berpikiran gini, oke lah sistemnya itu diubah dengan judicial review kemarin MA mengubah itu. Kemudian tapi kalaupun kita mau agak detail lagi, seperti apa itu dijalankan? Karena begini, pemberantasan korupsi itu kan ada disebutnya yang pertama itu adalah transparan, akuntabel, dan kemudian free dari conflict of interest. Nah, baru masuk tahun kemarin, terus keluar tahun ini, itu sebenarnya kalau mau kita dalami dari sisi transparansi, accountability-nya, dan apakah ada conflict of interest di situ, wah itu menarik loh sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya artinya saya sependapat dengan Bung Margarito tadi, walaupun sistemnya sudah seperti itu pun, kalaupun itu kita lakukan dengan kode etik yang tinggi gitu ya, saya pikir itu pasti akan menimbulkan satu perdebatan juga gitu. Baik. Gitu. Nah. Tapi dengan sistem yang ada, jika saja kemarin bicara tentang PP 99 yang di-challenge ke Mahkamah Agung dan kalaupun itu dikatakan menang, sekarang kan dibatalkan begitu. Sebetulnya tidak terlalu banyak berpengaruh dong. Ya sebenarnya kalau yang utama kan di situ disebutkan dalam PP-nya itu kan di situ disebut dia harus memberi manfaat. Iya. Artinya kalau korupsi dia membuka, artinya kalau dia membuka itu lebih besar lagi sehingga negara lebih untung, memberi manfaatnya, logika hukumnya, argumentasi hukumnya, ya nalar hukumnya jadi kita terima gitu. Iya. Tapi sekarang kan enggak, orang yang plain-plain saja pun dia dapat gitu loh. Yang penting duduk, ikut program yang namanya pembinaan, kemudian ikut olahraga pagi, ya sudah gitu aja syaratnya. Yeah. Karena memang di dalam di putusan MA itu mengatakan dia harus disamakan, tidak boleh dibeda-bedakan antara satu kejahatan dengan kejahatan lain. Jadi sekali lagi memang paradigma kita sudah berubah memandang isu korupsi ini, sudah bukan murni ya, sudah melakukan berupaya-upaya pembenaran-pembenaran yang menurut saya logika hukum, nalar hukum, argumentasi hukumnya kebanyakan kita menjadi lari dari isu pemberantasan korupsi yang dibuat oleh orang-orang asing, maksudnya negara lain. Kita kan studi banding dong, gitu ya, bagaimana gitu. Jadi saya pikir ini sebenarnya persoalannya. Tapi kalau udah sistem, lagi-lagi ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi sistem itu yang harus kita benarin sebenarnya. Jadi lagi-lagi ini awal dari sebenarnya kalau kita mau bicara menginspirasi, rusaknya itu setelah undang-undang KPK itu diganti, kemudian berubah nilai, kemudian itu ke bawah-ke-bawahnya terus ngikut jadi berubah-berubah semuanya. Baik, jadi artinya dengan rame-ramenya keluar para napi korupsi ini, tidak ada hal yang perlu untuk dipersoalkan, tapi di luar itu berarti kan sebetulnya harus ada juga keterangan atau ya memang hanya sekedar jargon ternyata extraordinary itu. Ya, makanya saya tadi di tempat lain tadi berdiskusi di satu radio, mungkin Pak Bung Margarito dengan teman-teman, dengan perguruan tinggi, ya karena ini kan argumentasi nalar hukum dan logika hukum yang kita harus perdebatkan. Jadi mungkin kita harus duduk lagi baik-baik, apakah ini memang sudah sama dengan kasusnya orang ngambil sesuatu di jemuran gitu. Sementara kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu sistem dan sistemik, dan sekarang ini sudah masif, terstruktur juga. Kemudian kita menyelesaikannya justru sistemnya dibuat untuk melegalisir itu, mempermudah itu. Jadi akan sulit masa depan pemberantasan korupsi. Kembali lagi saya sependapat dengan Bung Margarito tadi. Kalau kita kembali ke sistem itu sudah sistemnya, so what? Ya kan? Nah, itu yang kita mau ubah sebenarnya gitu. Jadi saya katakan ya kita harus duduk-duduk dengan kepala dingin, dengan kemudian kita masing-masing mengeluarkan argumentasi, debat lagi filsafat hukum, debat lagi naskah akademiknya seperti apa. Jadi kalau sudah seperti itu baru kemudian akan ketemu satu solusi yang lebih sustainable. Jangan lupa memberantas korupsi itu kan kita ancur-ancuran
undang-undang yang digunakan ke Pinangki itu kan sama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Ya. Digunakan Undang-Undang Undang-Undang 3199. Esensi Undang-Undang 3199 itu persis sama dengan Undang Nomor 3 Tahun 71. 71 Mas Juno belum lahir kali ya. Jadi maksud saya itu sudah ada, tapi kenapa itu nggak jalan? Karena kita nggak sustain, selalu aja gitu kita memberantas korupsi, maju mundur, selalu begitu. Iya, ini maju mundur ya. Jadi adakah dalam penata kelolaan negara ini kenapa bisa jadi maju mundur faktor? Ini soal politik dan soal leadership. Jadi Anda tidak bisa mempertanyakan itu di tengah kita. Ini soal leadership. Oke. Ya, saya mau bilang begini. Eisenhower, Presiden Amerika Serikat tahun 53 itu dia bilang begini, Anda boleh bikin hukum sehebat-hebatnya, Anda bikin konstitusi sehebat-hebatnya, tapi ia sangat tergantung pada who behind the act. Oke. Who, siapa di belakang undang-undang itu. Jadi ini soal leadership, soal politik. Oke, kita mau fight habis-habisan terhadap korupsi. Oke? Tapi kita ciptakan sistem di luar pidana ini yang memberikan sumbangan terbesar untuk jadi korupsi. Jadi apa itu? Misalnya pemilu kada kan? Iya. Itu dia yang KPK sendiri mengatakan sekian persen, hampir 80% korupsi di daerah itu disebabkan oleh pemilu kada. Nah kalau kita begini terus, bohong semua. Pemberantasan korupsi jadi bohong, jadi asing saja, show doang. Gitu itu loh. Termasuk juga karena memang itu banyak dia. orang yang dijerat dengan undang-undang korupsi ini adalah orang politik, gitu ya. Nah itu satu di antaranya Iya. begitu ya. Tapi satu di antara kenyataan yang kita temukan sekarang ini adalah bahwa korupsi itu mesti dilakukan oleh orang-orang yang berlabel aparatur negara. Ya. Kepala daerah itu satu di antaranya. Dan kepala daerah itu korupsi gara-gara pilkada, wow biayanya. Iya. Nah kalau kita biarkan ini, sama saja kita pelihara sini. Kita mau gempur dari sini, tapi kita pasok terus. Sumbernya kita pasok terus. Potong dong. Iya. Ini dong dipotong dong. Gitu lah Oke. kira-kira gitu. Baik, Nah kalau itu kita bikin, oke pasti jadi. Tapi kalau Kita tidak, harus break lagi. Kita akan kembali saat lagi, Bang Saud. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.